Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait banyaknya orang-orang yang masih bertanya tentang DC lapangan. Nah, di video kali ini saya akan kembali menyampaikan beberapa pinjaman online yang tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang tidak pernah didatangi DC lapangan. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya, kalian boleh simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan sampai lagi tercipta ketakutan di pikiran kalian. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta di luaran sana orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol insya Allah hidupnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat utang pinjol, mempertahankan pinjolnya dengan berbagai alasan, bahkan sampai ada yang terjebak gali lubang tutup lubang membuat hutang baru untuk melunasi hutang pinjol yang sebelumnya. Ini tidak boleh dilakukan karena sangat fatal sekali, bisa berakibat Anda terlilit hutang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Jadi kalau misalkan saat ini Anda merasa sudah tidak mampu bayar, gagal bayar adalah solusi yang paling simpel, solusi yang paling mudah daripada kalian gali lubang tutup lubang. Oke, mengenai pinjol legal mana saja yang tidak ada DC lapangannya akan saya sampaikan dan kalian boleh disimak satu persatu agar kalian bisa tahu pinjol mana saja yang tidak ada DC lapangannya. Dan hati-hati jika kalian sampai mendapatkan kabar bahwa pinjol ini ada DC lapangannya padahal sebenarnya tidak ada. Nah, itu harus kalian hindari, harus kalian pahami. Terus juga kalian harus hati-hati ketika didatangi DC lapangan. Kalian harus tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya seperti KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Tujuan kalian menanyakan kelengkapan surat-surat tadi agar kalian tidak terjebak penipuan. Misalkan ada oknum DC yang mengaku bahwa dia itu dari DC pinjol Klik Kami misalkan. Tapi kita kan tahu Klik Kami itu tidak ada DC lapangan. Jadi kalian jangan sampai kalian dibodoh-bodohi. Nanti bisa saja si DC tersebut ngaku-ngaku sebagai DC Klik Kami padahal dia hanya punya data dan mencari keuntungan di balik kebodohan nasabah. Karena nasabah takut, nasabah bingung harus seperti apa, akhirnya dibodoh-bodohi dan disuruh bayar. Dan setelah uang pembayaran tersebut dititipkan ke DC lapangan, maka selamat, kalian terjebak penipuan karena pinjaman online itu hanya boleh dibayarkan melalui nomor virtual akun yang ada di aplikasi, jadi tidak boleh dititipkan ke DC lapangan manapun. Jadi sebaiknya kalian berhati-hati. Oke, ada berapa pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Hal ini harus kalian pahami, jangan sampai kalian tertipu lagi karena banyak sekali ternyata orang-orang yang masih ketakutan didatangi DC lapangan sampai berasumsi yang aneh-aneh, berpikir yang aneh-aneh karena saking takutnya, bingung dan harus melakukan apa. Silakan kalian disimak. Yang pertama, pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya adalah pinjam gampang. Nah, pinjol ini tidak ada DC lapangannya, tapi hati-hati ketika kalian diteror melalui chat WhatsApp, SMS, dan email ya. Lalu selanjutnya ada pinjam duit. Nah, pinjam duit juga tidak ada DC lapangannya dan tidak sebar data. Kalau misalkan terjadi sebar data, stop pembayaran selama-lamanya. Selanjutnya ada pinjam yuk, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada modal, tidak ada DC lapangannya. Modal nasional, tidak ada DC lapangannya. Bantu saku, tidak ada DC lapangannya. Mau cash, tidak ada DC lapangannya. Klik Kami, tidak ada DC lapangannya. Isi cash, tidak ada DC lapangannya. Ada Kami, tidak ada DC lapangannya. Lalu ada Pundi, tidak ada DC lapangannya. Uku, tidak ada DC lapangannya. Uatas, tidak ada DC lapangannya. 360 kredit, tidak ada DC lapangannya. Uang Mi, tidak ada DC lapangannya. Dana rupiah, tidak ada DC lapangannya. Rupiah cepat, tidak ada DC lapangannya. SP Letter dan S Pinjam tidak ada DC lapangannya. Singa.id dikabarkan ada DC lapangannya, masih daerah Jabodetabek. Indosaku tidak ada DC lapangannya. Cairin tidak ada DC lapangannya. Cash Cepat tidak ada DC lapangannya. Dana Bijak
tidak ada DC lapangannya. Ipoji tidak ada DC lapangannya. Lalu Samir tidak ada DC lapangannya. Kredinesia tidak ada DC lapangannya. Julo tidak ada DC lapangannya, tapi kemarin dikabarkan katanya ada DC lapangannya, tapi siapa tahu itu adalah oknum. Lalu Pinjamin tidak ada DC lapangannya. Nah, itulah teman-teman beberapa pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian tertipu ya. Pinjol-pinjol yang mengatakan bahwa kami sekarang sudah ada DC lapangannya padahal tidak ada. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti nasabah yang sedang gagal bayar di pinjol tersebut. Jadi kalian gak usah mudah percaya sama postingan, gak usah mudah percaya dengan ketikan dan kata-kata orang-orang yang sengaja ingin menciptakan ketakutan di pikiran nasabah-nasabah pinjaman online. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya teman-teman, dan mudah-mudahan DC lapangan itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan buat kalian dan jangan sampai dipikirkan lagi. Lebih baik mulai sekarang hapus pikiran-pikiran tentang DC lapangan, lebih fokuslah dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan, mencari nafkah sehari-hari. Lalu kalian juga bisa abaikan semua teror yang masuk ke handphone kalian, baik WA, email, atau SMS, ataupun penelponan langsung dari DC pinjaman online. Kalau misalkan kalian merasa bingung dan tidak kuat mental, sebaiknya segera ganti nomor handphone kalian, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial kalian. Tujuannya apa? Agar kalian tidak berpotensi terus-terusan diteror. Karena orang-orang yang terus membaca chat WhatsApp, membaca email, membaca SMS itu berpotensi akan terus-terus mentalnya bisa hancur. Walaupun sekuat apapun mental Anda, kalau setiap saat membaca chat WhatsApp dari DC pinjol, kemungkinan besar mental Anda akan runtuh dan Anda mungkin akan panik dan akhirnya melakukan cara-cara pembayaran pinjol dengan cara yang salah, seperti membuat hutang baru untuk membayar hutang yang sebelumnya, lalu gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, meminjam uang kemana-mana, menjual aset. Itu sebenarnya pembayaran utang pinjol yang sangat salah dan bisa fatal, bisa berakibat fatal untuk kehidupan kalian. Lebih baik jika kalian memang tidak mampu bayar, gagal bayarkan, gak usah jual-jual aset, gak usah menjual-jual barang berharga milik kalian. Fokus saja cari duit sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian bisa hidup lebih baik, bisa hijrah dan menjauhi pinjaman online. Itu poinnya ya. Jadi kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.